Pertama-tama kita bersyukur, kita bersua dalam keadaan sehat walafiat pada petang Jumat hari ini, Jumat terakhir di bulan Ramadan. Pada pertemuan kita di Jumat terakhir bulan Ramadan ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita, tadarus dan tadabbur kita, surat yang ke-23, surat Al-Mu'minun. Kita sekarang masuk pada ayat 71 sampai 80. Karena Ustadz kita yang biasa membina kita, membimbing kita membaca Al-Quran, kelihatannya belum ada yang hadir, maka marilah kita masuk ke screen kita untuk bersama-sama membaca Al-Quran. Jadi sekarang kita di ayat 71 sampai 80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Am tas'aluhum kharajan fakharaju barabbika khairun wa huwa khairur raziqin. Am tas'aluhum kharajan fakharaju rabbika wa huwa khairur raziqin. Wa innaka latad'uuhum ila siratin mustaqim. Wa innaka latad'uuhum ila siratin mustaqim. Wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirati anis sirati lanakibun. Wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirati lanakibun. Walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min durrin lalajju fi tughyanihim ya'mahun. Walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min durrin lalajju fi tughyanihim ya'mahun. Walaqad akhadnahum bil 'adzabi famastakanu li rabbihim wa ma yatadarra'un. Walaqad akhadnahum bil 'adzabi famastakanu li rabbihim wa ma yatadarra'un. Hatta idza fatahna 'alaihim baban za 'adzabin syadidin idza hum fihi mublisun. Hatta idza fatahna 'alaihim baban za 'adzabin syadidin idza hum fihi mublisun. وهو الذي أنزل
أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد wa ali Muhammad. Bapak sekalian, semoga Bapak Ibu semuanya senantiasa mendapatkan perhatian dari Allah SWT nanti, sehingga Allah nanti di akhirat berkenan berbicara dengan Bapak Ibu semuanya sebagaimana sekarang berbicara kepada Allah melalui Al-Quran. Kita masih teruskan surat yang ke-23, surat Al-Mu'minun. Artinya suratnya orang-orang beriman, turun di Mekah, Makkiyah, jumlah ayat 118 ayat. Tadi pagi kita sudah sampai di ayat yang berbicara tentang kebenaran, bahwa banyak orang yang terhadap kebenaran dibencinya atau mereka tolak. Yaitu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna bihi jinnatun bal ja'ahum bil haqqi wa akstaruhum lil haqqi karihun. Atau mereka berkata, karena mereka menolak kebenaran, bahwa Muhammad itu adalah jinnah, kemasukan jin, kena penyakit gila. Bal ja'ahum, padahal yang dibawa kepada mereka oleh Nabi Muhammad itu adalah al-haq, datang kepada mereka bersama dengan kebenaran. Yang namanya kebenaran itu sifatnya objektif, artinya bisa ditalar, bisa dipikirkan, bisa dicermati, dicerna oleh semua orang. Yang namanya kebenaran itu bersifat universal, semuanya bisa menerimanya. Kalau misalnya orang gila, tentu sifatnya subjektif, tentu sifatnya kacau. Sedangkan mereka bisa baca Al-Quran dengan baik. Dalam Al-Quran itu berisi dengan penalaran dan berisi tentang sesuatu yang sangat tersusun, ceritanya rapi, runtut, dan sebagainya. Sedangkan kalau orang gila tentu kacau balau. Wa aksaruhum lil haqqi karihun. Yang benar adalah, ini penilaian Allah, yang benar adalah mereka adalah orang-orang yang menentang kebenaran. Jadi mereka adalah karihun, benci, tidak senang kepada kebenaran. Ketika mereka tidak senang kebenaran, berarti tidak senang kepada keaslian, tidak senang kepada objektivitas. Siapa yang tidak senang kepada keaslian, kan berarti yang mereka pilih adalah kepalsuan. Siapa yang menentang objektivitas, berarti yang mereka senangi adalah yang subjektivitas. Kita sekarang masuk pada ayat baru, ayat 71. Maka jemaah sekalian berbahagia, musuh manusia yang terberat adalah hawa nafsu. Kenapa? Karena hawa nafsu bahkan pengen kebenaran itu dikuasainya. Pengen yang namanya kebenaran dalam tanda petik itu adalah diatur oleh hawa nafsunya. Lupa kalau kebenaran diatur oleh hawa nafsu atau mengikuti hawa nafsu bukan kebenaran lagi namanya. Apabila kebenaran dalam tanda petik mengikuti hawa nafsu mereka, tidak objektif lagi, tapi subjektif. Subjektif adalah mengikuti subjeknya, mengikuti orang yang berpendapat. Jadi sesuai dengan pendapat orang itu. Sedangkan yang namanya kebenaran adalah bisa diteliti, bisa dibuktikan oleh semua orang, dan karenanya namanya objektif. Yang namanya objektif tidak bergantung kepada orang A, orang B, orang C.
tidak bergantung kepada si A, si B, si C. Tetapi kebenaran itu adalah kebenaran. Tidak bersandar dan tidak bergantung kepada apapun dan siapapun. Sedangkan yang namanya kepalsuan, kegelapan, tergantung kepada orang yang berbicara. Namanya hawa nafsu. Makanya dikatakan di sini, musuh manusia yang terberat adalah hawa nafsunya. Allah firman, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum. Seandainya al-haq. Jadi ini jemaah sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian rajin membaca-baca buku dan pendidikannya sudah lumayan tinggi, maka membaca ayat 71 ini sebetulnya sesuatu yang luar biasa. Ini ayat 71 ini hanya kita temukan di buku-bukunya para filosof, di buku-bukunya para ahli logika, ahli mantik. Orang-orang seperti misalnya Socrates, Aristoteles. Tapi ini kemudian diucapkan dalam Al-Quran yang dari Nabi Muhammad yang hidup di sebuah tempat yang terpencil, yaitu di dalam gunung yang berbatu cadas. Mekah itu adalah wilayah yang tidak pernah terkenal dengan peradabannya dulu. Peradaban itu adanya di sekitar Syria. Peradaban itu adalah sekitar Mesir, peradaban Mesir kuno, Persia. Peradabannya sekitar Yunani kuno dan sebagainya. Di sanalah peradaban ada, dan peradaban artinya di sanalah para ilmuwan hidup, para pemikir, para filosof. Sedangkan di Mekah itu adalah, boleh dikatakan itu adalah pemukiman baru. Karena tadinya adalah tanah kosong, lalu kemudian Nabi Ibrahim datang ke sana, itu butuh 1000-an tahun mungkin baru kemudian di sana membentuk kota kecil. Itu pun juga terisolasi. Penarik utama orang datang ke sana hanya satu, sumber airnya saja. Tidak ada yang lain. Karena di sana tidak bisa orang bercocok tanam, tidak bisa orang membuat investasi dalam bentuk peternakan, karena tidak mungkin ada makanannya. Di mana-mana yang adalah padang pasir yang tandus, bahkan di Mekahnya sendiri hanyalah gunung-gunung batu cadas hitam. Yang bisa tumbuh hanya rumput-rumput kering, rumput-rumput kecil saja. Nah, tiba-tiba dari sana muncul pernyataan seperti ini. Ini menunjukkan pasti bukan dari seorang Muhammad. Ayatnya mengatakan, walawittaba al-haqqu, seandainya al-haq itu mengikuti. Seandainya al-haq ini, ittaba mengikuti. Ahwa'ahum, hawa nafsu mereka. Jadi seandainya kebenaran mengikuti hawa nafsu, mengikuti subjektivitas, mengikuti angan-angan dan pendapat-pendapat pribadi, apa kata Allah? La fasadatis samawati wal ard. Maka rusaklah. Pernyataan ini pernyataan luar biasa. Karena Allah yang menjelaskan bahwa alam semesta ini, bumi dan langit, itu diatur berdasarkan kebenaran. Sehingga seandainya kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, Allah mengatakan la fasadatis. Pasti rusaklah. Ini la-nya di sini lam taukid namanya. Pasti rusaklah langit dan bumi. Seandainya kebenaran itu mengikuti hawa nafsu, mengikuti pendapat-pendapat orang tertentu, mengikuti pendapat kelompok tertentu. Jadi bisa saja kelompok. Yang namanya kebenaran tidak bergantung pada kelompok. Seandainya kebenaran itu, al-haq itu mengikuti ahwa'ahum, subjektivitas mereka, hawa nafsu mereka, keinginan-keinginan jangka pendek mereka, la benar-benar fasadat, rusaklah as-samawati wal ard, langit dan bumi. Bukan hanya langit dan bumi yang rusak, tapi juga waman fihinna, juga kehidupan manusia yang ada padanya. Waman fihinna, dan orang-orang yang ada di dalamnya pasti akan binasa. Kenapa? Karena ketika langit dan bumi rusak, maka terjadilah goncangan, atau paling tidak kalau bumi rusak, misalnya airnya habis, tidak akan ada kehidupan, sehingga tidak mungkin ada orang di sana. Jadi seandainya kebenaran itu mengikuti ahwa'ahum, maka niscaya rusaklah langit dan bumi, waman fihna bal atainahum. Tetapi yang benar adalah atainahum. Kami berikan kepada mereka, atainahum. Kami berikan kepada mereka bidzikrihim, yang sesuatu yang berisi pengajaran. Jadi Al-Quran berisi pelajaran, kurikulum, mata pelajaran. Fahum an dzikrihim, tetapi sayangnya fahum,
tetapi mereka itu an-dzikrim, terhadap pelajaran yang ada di dalam Al-Quran itu mu'ridun, mereka berpaling, mereka tinggalkan. Cobalah lihat indahnya 71. Seandainya kebenaran mengikuti hawa nafsu mereka, rusaklah langit dan bumi, runtuhlah langit dan bumi, dan kehidupan tidak akan ada. Yang benar adalah bahwa yang datang kepada mereka dalam bentuk kitab suci Al-Quran adalah kebenaran yang berisi pengajaran, yang berisi pelajaran. Pelajaran itu artinya sesuatu yang sejalan dengan akal manusia, sejalan dengan objektivitas manusia. Sayang seribu sayang, justru terhadap kebenaran itu, terhadap pelajaran itu mereka tinggalkan, mereka berpaling, mereka lari daripadanya. Mu'ridun itu pergi daripadanya. Ketika mereka pergi daripada kebenaran, nah berarti yang mereka ikuti tadi hawa nafsunya, maka benarlah tadi kata ilustrasi kita sebelum ini adalah bahwa musuh terbesar manusia adalah hawa nafsunya. Yang disebut hawa nafsu di situ adalah subjektivitas. Hawa nafsu jangan bayangkan hal-hal yang biologis saja. Hawa nafsu itu adalah kita pengen orang lain persis sama dengan kita. Makanya di pengajian kita ini, di majelis kita ini selalu kita katakan kalau kita berpendapat, anutlah pendapatnya, laksanakanlah dengan baik. Tapi jangan berpikir untuk membuat orang lain juga persis seperti pendapatnya. Apa sebabnya? Kalau itu sudah terjadi, itu sudah subjektif namanya. Kita harus menghargai pendapat orang lain dan beramal sesuai dengan apa yang mereka pahami dari pendapat itu. Ada pertanyaan di dalam ayat berikutnya. Wahai Muhammad, jangan-jangan kamu minta upah dari mereka, bayaran dari mereka. Makanya ini ada ilustrasi fee, pembayaran. Kalau misalnya Nabi minta pembayaran dari mereka, baru kemudian mereka lari, berpaling, masih ada wajarnya. Karena mereka tidak ingin dibebani dengan pembayaran. Tetapi kalau ternyata Nabi tidak minta pembayaran dari mereka, lalu mereka lari, maka itu artinya larinya karena hawa nafsu. Amtas alhum, atau jangan-jangan Muhammad, kamu minta kepada mereka kharajan. Kharajan itu adalah pengeluaran. Ini dari kata kharaja. Kharaja itu keluar. Kharajan pengeluaran. Jadi jangan-jangan kaum Muhammad meminta kepada mereka kharajan pengeluaran. Sehingga menjadi beban finansial bagi mereka apabila mereka datang kepada kamu. Sedangkan bagi kamu Muhammad, fakharaju rabbika khairun. Pengeluaran Tuhanmu untukmu, upah dari Tuhanmu, rabbika, itu jauh lebih baik. Jadi terhadap umat, terhadap manusia, kamu nggak perlu meminta apa-apa dari mereka. Allah Tuhanmu yang punya tanggung jawab. Dan kalau Tuhanmu yang berikan, itu yang terbaik. Fakharaju rabbika khairun. Ini ayat ini berkali-kali muncul dalam Al-Quran dengan bentuk kalimat yang berbeda-beda, menunjukkan bahwa para agamawan, para pembawa agama tidak perlu berharap apa-apa dari umatnya. Karena apabila agama sudah masuk dalam wilayah komersialisasi, maka kemudian dia terjebak pada kapitalisme juga. Dia terjebak juga pada konsumerisme. Dia terjebak juga pada wilayah oligarki nantinya. Ulama-ulama nantinya bisa dipelihara oleh oligarki yang bisa memberikan bayaran yang besar kepada mereka. Sedangkan masyarakat kecil yang tidak bisa memberikan bayaran kepada mereka diterlantarkan. Sehingga kemudian nantinya jemaah sekalian sebagai ulama-ulama, ustadz-ustadz yang bagus-bagus hanya berkutat, hanya berkumpul di tempat-tempat yang basah juga, mirip dengan jabatan-jabatan kemanusiaan. Makanya jemaah sekalian, Allah bertanya di dalam ayat ini. Sebetulnya kan ini pertanyaan bukan untuk Muhammad, tetapi untuk kita semuanya. Karena kalau Nabi kan tidak mungkin. Allah hanya ingin menjelaskan bahwa tidak ada alasan bagi manusia lari dari kebenaran, seandainya kebenaran itu tidak menjadi beban finansial bagi mereka. Kalau kemudian kebenaran itu menjadi beban finansial bagi mereka, bolehlah mereka lari dari kebenaran. Masih bisa dipahami. Maka Allah bertanya dengan pertanyaan retorika, amtas aluhum kharjan. Jangan-jangan kaum Muhammad minta upah dari mereka, sehingga mereka lari daripada kamu. Kalau seandainya benar kamu minta upah dari mereka, berarti kamu keliru. Kamu salah di dalam membawakan agama. Kenapa? Fakharaju rabbika khairun. Karena bagi seorang pelaksana tugas ketuhanan, pelaksana tugas kenabian,
maka upahnya tanggung jawab Tuhannya, dan itu pasti lebih baik. Fa kharaju rabbika khairun. Jadi yang namanya pembawa agama tidak usah berpikir tentang materi, tidak perlu memikirkan tentang harapan-harapan dari umatnya. Harapan daripada seorang pembawa agama kepada Allah. Kenapa? Karena seorang pembawa agama harusnya selesai dengan dirinya sendiri, yaitu dengan menjadi abad kepada Tuhannya. Kalau seorang agamawan belum berhasil menjadi abad kepada Tuhannya, maka dia hanya akan menjadi abad terhadap umatnya. Dia akan menjadi abad terhadap dunianya, maksudnya, materinya. Sehingga pada saat ketika mereka menyampaikan yang disebut kebenaran dalam tanda petik kepada umat, yang pembawa agama pikirkan adalah pendapatan. Dan itu artinya ustadz, ulama atau keagamaan seperti itu telah sakit. Maka ayat ini bertanya, amtas aluhum kharjan. Ini ayat ini jemaah sekalian kalau kita baca berkali-kali, karena keagamaan kita sekarang sudah seperti ini Pak Bu sekalian. Ya. Amtas aluhum kharjan. Apakah kau minta upah dari mereka? Padahal cukup upahmu dari Allah SWT. Wa huwa khairur razikin, karena dia Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Wa huwa, Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Ya. Semua manusia juga berharap kepada Tuhannya. Semua manusia juga bekerja keras berharap hasil dari sebab akibat yang diciptakannya, dan juga berdoa kepada Tuhan. Kalau mereka bekerja keras, lalu kemudian juga berdoa kepada Tuhannya, atas dasar apa agamawan berharap kepada mereka? Harusnya agamawan berharap kepada huwa, dia Allah SWT, karena huwa khairur razikin. Yang sekalian bahagia, ini adalah ilustrasi jalan lurus. Ya, ini adalah jalan lurus. Ya. Jadi dan ini jembatan ini tentu ada di dunia sekarang. Ya, jadi kalau jembatan saja menolong manusia, Bapak Ibu sekalian, ini banyak mobil, ini kecil-kecil mobil. Kalau di dunia ini mobil saja bisa jalan yang lurus saja membantu manusia, dan sangat dibutuhkan manusia, apatah lagi pikiran manusia. Ini kan yang dibutuhkan ini adalah fisik kita, mobil kita, supaya jangan berlarut-larut datang ke pulau atau di tempat di sebelah ini. Jangan berkelok-kelok mutar kemana-mana sehingga jauh. Kita butuh jalan lurus. Jalan lurus itu adalah jalan yang paling pendek. Wa innaka latad'uhum. Padahal sesungguhnya. Jadi dari sini kita lihat ayat ini mengafirmasi kebenaran Muhammad. Bahwa Muhammad itu datang untuk mengajak manusia kepada jalan yang lurus. Artinya bahwa ayat ini mengatakan bahwa Nabi tidak sepantasnya tadi meminta upah daripada umat. Nabi tidak sepantasnya meminta bayaran daripada masyarakatnya. Apa sebabnya? Nabi datang semata-mata untuk mengajak mereka kepada jalan yang lurus. Wa innaka, dan sungguhnya kamu Muhammad, la tad'u, lamnya di sini lagi-lagi lam taukid namanya. Pasti benar-benar kerjaan kamu itu hanya mengajak manusia kepada jalan yang lurus. Siratin mustaqim. La tad'uhum, benar-benar engkau Muhammad hanya menyeru, memanggil mereka kepada jalan yang lurus. Wa innaka la tad'uhum ila siratin mustaqim. Sungguhnya kamu Muhammad benar-benar hanya menyeru mereka ila siratin mustaqim, menuju kepada jalan yang lurus. Jadi jemaah sekalian berbahagia, para penyeru ke jalan yang lurus yang sebenar-benarnya adalah mereka yang tidak pernah berharap dari apapun dari umat. Apabila sudah berharap apapun dari umat, maka pasti mereka tidak mengajak kepada jalan yang lurus, tapi mereka mengajak untuk kepada dirinya yang bersangkutan, si pengajak. Mereka menjadikan umat itu sebagai semacam dipelihara untuk kepentingan yang bersangkutan. Sehingga apabila nanti yang ada orang lain menyampaikan kebenaran, maka muncullah fitnah-fitnah, muncullah serangan-serangan, muncullah kata-kata kasar kepada yang datang menyampaikan kebenaran itu. Sebagaimana Nabi diserang dengan kata-kata kemasukan jin, kena penyakit gila dan sebagainya. Kenapa? Karena ada orang di sana yang takut kehilangan pengaruhnya, yang selama ini menjadikan umat, menjadikan masyarakat semacam piaraan untuk supaya mereka bisa tetap hidup bermewah-mewah dalam kehidupan duniawinya. Maka ayat ini mengatakan wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim. Kamu Muhammad mengajak mereka kepada jalan yang lurus. Itu dari sisi Nabi, kaknya Nabi. Dari sisi masyarakat, dari sisi umat, kenapa kalian lari daripada kebenaran? Kenapa kalian lari daripada Muhammad bin Abdullah itu? Sementara dia datang, kebenaran datang,
untuk menunjuki kalian jalan yang lurus. Jalan yang lurus kemana? Kepada satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita dengan Allah itu adalah satu titik dengan titik Tuhan. Harus cari jalan lurus. Kalau kita kemana-mana, dia akan berkelok-kelok. Dan itu akan melelahkan dan bisa menyesatkan. Jemaah sekalian berbahagia, ketika kebenaran sudah kita benci, ketika jalan lurus kita tolak, maka kemudian kita akan hidup selalu dalam kondisi seperti ini. Selalu dalam kebingungan. Ya, ini lihat. Ini adalah salah, ini adalah benar. Dia bingung, yang mana ini, yang mana ini. Ya. Padahal yang namanya kesalahan, kebatilan, dan kebenaran itu jelas. Ya. Sebagaimana halal dan haram itu jelas. Ya, halalun bayan, haram juga bayan. Begitu juga. Qad tabayyana rusydu minal ghayy, kata Al-Quran. Qad tabayyana rusyd, rusyd itu kebenaran. Al-ghayy adalah kebengkokan. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Kebenaran itu terang benderang, jelas perbedaannya dengan kebenaran itu jelas perbedaannya dengan kebengkokan. Qad tabayyana rusyd, ar-rusyd ini kebenaran, minal ghayy daripada kebengkokan. Jadi apabila kita bingung seperti ini, berarti sebetulnya kita belum terbiasa berpikir benar. Kita belum terbiasa menggunakan akal pikiran kita. Kita kebanyakan menggunakan perasaan kita, hawa nafsu kita. Ingat, menggunakan rasa selalu akan buat kita terombang-ambing. Harusnya kita menggunakan apa? Menggunakan rasio, bukan rasa tapi rasio. Supaya kita tidak terombang-ambing seperti ini. Wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirah, dan adapun orang-orang atau sungguhnya orang-orang yang la yu'minuna bil akhirah, tidak beriman kepada hari akhirat, artinya bahwa tidak percaya adanya realitas, adanya alam, adanya kehidupan di atas kehidupan alam material ini, alam dunia ini, maka anisurat dari jalan yang lurus tari itu mereka menyimpang lanakibun. Mereka pasti akan menyimpang. Kenapa? Karena setiap ada pilihan bingung. Setiap ada pilihan bingung. Ya, terutama kalau ada dua yang membisikkan kepadanya. Sama-sama serbannya besar, sama-sama juga berjubah putih. Satu mengatakan ini benar, satu mengatakan ini salah. Ya. Apalagi jemaah sekalian, kita sekarang berada dalam banjir informasi. Sumber informasi sekarang yang membanjiri kita misalnya adalah WA, WhatsApp. Yang kedua misalnya adalah YouTube. Yang ketiga misalnya adalah Twitter. Yang keempat misalnya adalah Instagram. Macam-macam lagi jemaah sekalian berbahagia media sosial itu. Bahkan televisi tidak begitu besar lagi peranannya ketimbang dengan media sosial ini. Nah, karena saking banyaknya informasi, yang bersangkutan tidak terbiasa berpikir rasional objektif, akhirnya bingung. Ya, dia sudah pernah disampaikan bahwa kalau begini harusnya begini. Tapi tiba-tiba lihat Twitter, ini kan orang sesat. Hati-hati dengan orang itu. Ya, hati-hati. Nah, begitu muncul kata hati-hati, ketakutan sendiri. Kenapa? Karena tidak bisa menalar kata hati-hati yang diucapkan orang itu. Ya. Sehingga kemudian dia terombang-ambing. Maka dikatakan di sini wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirah anis surati lanakibun. Kalau kita masih terombang-ambing di dalam penalaran kita, jangan-jangan kita sendiri berdasarkan ayat ini belum beriman kepada hari akhirat. La yu'minuna bil akhirati. Nah, contoh lagi ini orang terombang-ambing, ya. Jadi mungkin tadinya waktu dari sana ini kan jalannya dari sana lurus nih, sudah benar. Ya, sudah rajin baca, mendengarkan informasi yang bagus, mendengarkan dari orang yang menyampaikan tentang kebenaran. Tapi begitu berjumpa dengan persimpangan, satu di sana ada WA, satu dari sini ada YouTube dan sebagainya, mulai bingung. Yang dari sana juga pakai jenggot, yang di sini juga pakai jenggot. Yang di sana juga dipanggil ustadz, di sini juga dipanggil ustadz. Yang ke sana dipanggil kiai, di sini juga dipanggil kiai. Akhirnya bingung sendiri. Nah, jemaah sekalian berbahagia, ini menunjukkan bahwa tidak ada zaman, masa, ketimbang zaman dan masa kita sekarang di mana independensi berpikir itu sedemikian penting. Karena kalau kita tidak independen dalam berpikir, kita benar-benar terombang-ambing. Bagaimana caranya kita independen berpikir? Kita melatih kemampuan rasional kita. Kita melatih kemampuan logika kita. Kita melatih kemampuan kita untuk bersikap objektif. Kita melatih diri kita untuk tidak punya rasa.
Kasihan, dia kan sudah ini dan itu, masa ia salah, kan begitu. Dia lupa bahwa salah itu bisa saja, siapa saja. Kasihan dia sudah ini dan itu, tapi kok dia salah. Ya. Salah itu tidak melihat lama tidaknya orang belajar. Salah itu tidak melihat pakaian orang. Salah itu ya salah, sebagaimana benar itu adalah benar. Ya. Walaupun guru besar matematika mengatakan 3 tambah 3 7, itu salah. Karena secara objektif 3 jari-jari ditambah 3 jari-jari, 6 jari-jari. Ya. 3 sapi ditambah 3 sapi, 6 sapi. 3 kambing ditambah 3 kambing, 6 kambing. Di mana-mana begitu. Kalau kemudian dia guru besar matematika berkata begitu, ya boleh jadi yang bersangkutan dia keliru. Dia mungkin masih ngantuk, atau mungkin dia sudah mulai kena demensia, bisa saja. Jadi dengan demikian kita tidak melihat jabatannya, kita melihat objektivitasnya. Bahwa kita sudah terima bahwa 3 tambah 3 itu 6, maka kalau ada yang mengatakan 3 tambah 3 7, walaupun itu jabatannya adalah guru besar dalam bidang matematika, ya salah. Ini yang disebut dengan keberanian untuk independen dalam berpikir. Nah, jemaah sekalian, ini perlu kita tegaskan agar jangan sampai kita selalu diombang-ambing, bahkan dibentur-benturkan. Dibentur-benturkan. Ya. Sering sekali coba gambar pembunuhan di tempat lain. Ya. Misalnya korban serangan Amerika di Irak waktu menjatuhkan Saddam Hussein. Lalu kemudian diambil, dikasih berita di bawahnya, ini adalah korban serangan daripada tentara Syria. Coba. Dan yang mengedarkan itu ustadz juga, berjenggot juga. Jadi mas sekalian berbahagia, kita harus melihat secara objektif. Kita harus berani mengetahui dari mana sumbernya. Bapak Ibu sekalian berbahagia, kalau Bapak Ibu sekalian melihat pelajaran kita dari awal, setiap ayat minimal ada 1 ilustrasi. Setiap ayat minimal ada 1 ilustrasi. Bahkan biasa ayat 3-4 ilustrasinya. Baik ilustrasi yang pasif ataupun yang diam bergerak, animasi. Nah, kita sekarang sudah hampir selesai Ramadan. Selesai Ramadan 30 hari. Setiap hari kita bahas berapa? 20 ayat. Berarti selesai Ramadan nantinya ada 600 ayat. Dan Bapak Ibu sekalian sebagai 600 ayat itu berarti minimal 600 ilustrasi. Dan Bapak Ibu lihat tidak ada ilustrasi yang terulang. Kenapa bisa kita menemukan? Sederhana, rajin aja mencari informasi di internet. Nah, begitu gampangnya sekarang mencari internet, tapi masih ada orang yang mengaku dirinya well educated, tinggal di kota-kota besar, handphonenya mahal, tapi kok bisa gampang percaya begitu saja bahwa si A sesat dan sebagainya. Bayangkan Pak Buskan Serba, seorang Pak Quraisy Shihab yang sudah belajar agama dari kecil sampai besar, sampai ke perguruan tinggi, menulis tafsir dan sebagainya. Tiba-tiba ada orang yang mu'alaf baru 1-2 bulan masuk Islam mengatakan Quraisy Shihab sesat, dan tiba-tiba Pak Quraisy Shihab disesatkan oleh orang itu. Hanya karena sederhana penalarannya, yaitu Pak Quraisy Shihab itu adalah anaknya tidak pakai jilbab. Luar biasa, jemaah sekalian. Padahal dalam Al-Quran betapa banyak nabi, betapa ada beberapa nabi yang anaknya juga tidak beriman, istrinya tidak beriman. Kita lihat Nabi Lut, istrinya tidak beriman kepadanya. Nabi Nuh, anak dan istrinya tidak beriman kepadanya. Nabi Muhammad kita, pamannya tidak beriman kepadanya. Lantas apa kita harus katakan? Apakah karena Pak Quraisy Shihab itu anaknya saya tidak pakai jilbab, lantas kita sesatkan? Berarti bahwa Nabi juga sesat karena pamannya tidak ikut padanya. Nabi Nuh juga sesat. Coba, gampang sekali penalarannya Pak Bu sekalian. Tetapi orang ini bisa membuat poster-poster di mana-mana untuk menyesatkan orang lain hanya dengan penalarannya, dengan data-data yang sederhana seperti itu. Jemaah sekalian berbahagia, dalam dunia banjir informasi sekarang, mohon maaf Pak sekalian, kita benar-benar sangat-sangat primitif kembalinya apabila bisa dikadalin, bisa dibodohi dengan informasi yang dibuat framing-framing baru itu. Dibuat berita-berita barunya. Kejadian di tempat lain dikatakan ini. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, saya menyampaikan ini karena negara-negara yang kita bicarakan tadi pagi yang runtuh, hancur itu karena berita-berita yang disalahgunakan. Dan sampai sekarang ini jemaah sekalian, baru kita sekarang ribut. Ada seorang ustadz yang kemudian diundang ceramah di gereja dan dia ceramah. Ustadz lain mencaci makinya, menyalah-nyalahkannya dan ribut lagi jemaah sekalian. Itu kan hak setiap orang untuk ceramah di mana saja. Dan bukankah Islam itu adalah untuk seluruh manusia? Al-Quran mengatakan hudal linnas, petunjuk untuk seluruh manusia. Artinya bahwa Al-Quran harus disampaikan kepada seluruh manusia. Ya di gereja, ya di kuil, ya di sinagog. Selama mereka ingin mendengarkan, apa salahnya? Tetapi lihatlah Bapak sekalian. Tiba-tiba disalahkan, muncullah kata-kata haram. Padahal tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran mengatakan bahwa haram orang ceramah di gereja. Tidak ada sama sekali.
Kalau haram makan babi ada, haram makan bangkai ada, haram berzina ada dalam Al-Quran. Tapi menyampaikan kebenaran di mana-mana kan tidak ada. Tapi lihatlah umat kita, begitu gampangnya dibuat gaduh. Apa sebabnya? Karena kita tidak memiliki keterampilan berpikir objektif. Kita tidak punya keterampilan berpikir independen seperti ibu ini. Ya, tiba-tiba masuk ke sini ada 3 WA masuk berbeda-beda, bingung sendiri. Ya, langsung pertanyaan besar muncul. Ya. Walau rahimnahum wa kashafna ma bihin min durrin, seandainya kami memberikan kasih sayang kepada mereka, seandainya kami kasihani mereka, wa kashafna, dan kami hilangkan apa yang kami hilangkan? Kebingungannya tadi. Bingung tadi, ini kiri atau kanan? Ya. Terutama ketika mereka mendapatkan mudarat, dur di sini. Walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min durrin lalaju fi tughyanihim. Lalaju fi tughyan, maka mereka akan tetap terus. Laju itu benar-benar, ini la-nya juga taukid. Lalaju benar-benar mereka akan tetap terus fi tughyanihim, berada dalam kebingungan mereka. Ya mahun, terombang-ambing. Tughyan di sini bingung. Tughyan itu dari kata toga, karena menggunakan rasa, menggunakan subjektivitas. Di dalam rasa mereka, di dalam emosi mereka, di dalam subjektivitas mereka, pasti akan terombang-ambing. Karenanya jemaah sekalian, sebagai tughyan ini adalah berada di tepi togut. Dari tughyan nanti lahir kata togut. Ingat Allah merintahkan Nabi Musa datang kepada Fir'aun karena togut, togo. Izhab ila fir'auna innahu togo. Maka ayat ini menjelaskan bahwa seandainya pun kami kasihani mereka dan kami angkat dari mereka kebingungan yang pertama yang menyebabkan mereka dapat mudarat, setelah mudaratnya itu hilang, kembali lagi seperti semula. Apa sebabnya? Ya, yang bersangkutan belum terbiasa berpikir independen. Dan menurut saya, Pak sekalian, inilah cacat terbesar daripada sistem pendidikan kita, yaitu tidak membiasakan anak dari kecil sejak SD bahkan sejak TK untuk berpikir kritis, berpikir kritis, ya, critical thinking. Harusnya anak dari kecil dibiasakan critical thinking, bahwa mengajari mereka terbiasa sholat, iya, mengajari mereka terbiasa mengaji, iya. Tapi ingat jemaah sekalian, fakta menunjukkan ada orang terbiasa sholat dari kecil, setelah dewasa karena punya kepentingan tertentu pindah agama juga. Apa sebabnya? Yang paling penting adalah critical thinking. Apabila manusia dibiasakan critical thinking, berpikir kritis, berpikir objektif, berpikir rasional, pasti akan terarahkan kepada kebenaran. Dan orang menemukan Islam sebagai sebuah kebenaran, pasti akan beda dengan orang menemukan Islam sebagai sebuah kebiasaan. Ingat, Islam yang kita pahami, yang terjadi sekarang ada 2 macam. Islam sebagai kebenaran dan kebiasaan. Jadi Islam. Islam di kita itu ada 2 macam. Ya, yang pertama kita lihat adalah kebiasaan. Islam sebagai kebiasaan. Ya. Dibiasakan dari kecil. Yang kedua adalah Islam sebagai kebenaran. Ya. Nah, harusnya jemaah sekalian, inilah yang harus kita lakukan. Islam sebagai kebenaran, bukan Islam sebagai kebiasaan. Kalau Islam kebiasaan, begitu nanti diberikan pertanyaan-pertanyaan kritis, kewalahan. Akhirnya mulai goyah. Mulai goyah. Ketika dia mulai goyah, diberikan sesuatu yang bersifat menguntungkan secara duniawi, mulai akan pindah. Berpikir untuk pindah. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, harusnya dari kecil Islam, manusia diajarkan berpikir kritis. Kenapa? Karena inti daripada Islam kita adalah kebenaran, al-haqqu. Sedangkan yang menentang Islam adalah yang menentang kebenaran. Jadi fi tughyanihim ya'mahun. Jemaah sekalian lihat ini video. Video ini bukan editan. Ya, ini adalah berkenaan dengan tsunami dulu di Jepang. Ya. Kalau tidak salah ya, karena ini adalah dari berita RT ya. Ini RT. Ini RT. Ya. Jadi ini adalah RT. Ya. Ini RT.
RT ini adalah televisi terbesarnya Rusia. Ya, jadi sumber berita terbesarnya Rusia. Ya, kayak jadi artinya apa? Ini adalah berita dari televisi besar. Ini adalah ketika tsunami menerjang seperti inilah jemaah sekalian saya berbahagia. Coba lihat betapa tidak bernilainya benda-benda setelah kemudian ditimpa tsunami. Ya, lihat. Kita lihat mobil-mobil itu hanya seperti main-mainan saja. Ini baru sekedar air saja nih. Jadi Bapak bisa bayangkan pada zamannya Nabi Nuh. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa membayangkan dari sini apa yang terjadi pada zamannya Nabi Nuh. Ya. Ini zaman kita sekarang ini sudah baru kejadiannya. Ya. Dan kita juga pernah mengalaminya di Aceh. Cuma di Aceh dulu belum banyak video. Ya, yang menyaksikan itu hari di tsunami di Aceh hanya satu orang yang pegang handycam dan selamat. Ya, sehingga kemudian hampir kita tidak menemukan video yang seperti ini. Nah, jangan sekali walakad akhadnahum bil adab. Sungguh kata ayat ini sungguh ya. Walakad akhadnahum, kami timpakan kepada mereka azab bil azab. Ya. Famastakanu li rabbihim, tetapi apa yang terjadi? Apakah dengan demikian lantas mereka kembali kepada Tuhannya? Famastakanu li rabbihim wa ma yatadarraun, dan mereka kemudian merendahkan diri? Jawabannya tidak. Ya, jadi jemaah sekalian sebagai orang yang kehilangan independensi berpikirnya, orang yang kehilangan objektivitasnya, maka orang-orang seperti itu ditimpakan azab sekalipun tidak lantas dengan serta-merta membuat mereka tunduk kepada Tuhannya dan merendah kepadanya. Ya, jadi seandainya ayat ini mengatakan walaqad akhaznahum, sungguh kami telah menimpakan kepada mereka azab siksaan, tetapi toh mereka tidak tunduk kepada Tuhannya dan juga tidak merendah kepada Tuhannya, kepada Robnya. Jadi inilah jemaah sekalian berbahagia bahayanya kalau subjektivitas, hawa nafsu tadi. Makanya kita lihat tadi di awal pembahasan kita, ilustrasi yang kita munculkan bahwa bahaya terbesar bagi manusia adalah hawa nafsu. Karena itulah menyebabkan Fir'aun jadi Fir'aun, itulah menyebabkan Namrud menentang Ibrahim, itulah menyebabkan nabi-nabi dibunuh, itulah menyebabkan kebenaran kemudian disimpangkan di sepanjang perjalanan sejarah umat manusia. Jemaah sekalian berbahagia, setelah itu kemudian terjadi penyesalan. Ini adalah ilustrasi orang yang menyesal. Rata-rata orang menyesal itu tunduk ke bawah. Orang menyesal itu baru kemudian masuk. Kata tunduk ke bawah itu melihat ke dalam dirinya. Baru mulai tunduk ke bawah. Makanya orang Islam sebelum menyesal dibiasakan untuk ruku dan sujud. Ruku itu melihat ke bawah, sujud itu merendahkan dirinya. Kebiasaan itu harus kita lakukan sebelum kita menyesal. Makanya jemaah sekalian dalam sholat kita harusnya kita berikan pemaknaan. Apa makna ruku, apa makna sujud, dan seterusnya. Hatta idza fatahna alaihim baba. Sampai kemudian fatahna, kami bukakan bagi mereka baban pintu. Baban pintu. Ya. Di sini pintu di sini sebetulnya bukan pintu-pintu ya, ini baban bentuk tunggal. Kalau bentuk jamaknya abwab. Ya. Jadi kami bukakan pada mereka pintu za'adabin syadid, pintu masuknya atau terjadinya azab yang sangat keras. Setelah kan tadi diberikan azab pertamanya, tidak juga datang kepada Tuhannya merunduk, tidak juga datang kepada Tuhannya dengan merendahkan diri, sehingga kemudian ditimpakan yang lebih keras baru. Coba. Jadi sama persis dengan kasusnya dulu Mesir, Fir'aun. Diberikan dulu azab-azab kecil, misalnya katak, kemudian misalnya kutuh yang merusak pertanian, terus kemudian air yang jadi merah. Tetapi azab-azab yang sederhana ini tidak juga membuat mereka datang kepada Tuhannya, akhirnya kemudian mereka ditenggelamkan. Begitulah juga hatta idza fatahna alaihim baban dza adzabin syadid idahum, barulah mereka dengan serta-merta mereka fihi, di dalam menerima azab itu, mublisun, berputus asa. Seperti mana Fir'aun ketika dikepung oleh air laut dan dia melihat dirinya tidak mungkin selamat karena berada di tengah-tengah lautan, maka berkatalah dengan bahasa yang penuh putus asa, berkatalah dengan bahasa yang tidak bisa dibesarkan suaranya, saya sekarang beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Coba. Baru pada saat itu.
Tapi pada saat itu tidak berguna lagi penyesalan. Mublisun, berputus asa. Ya. Dari mublisun lahir kata iblis. Jadi iblis itu adalah godaan-godaan yang membuat kita nanti berputus asa. Kalau kita ikuti. Jemaah sekalian berbahagia, ini kita lihat. Manusia kalau kita lihat dalamnya seperti ini. Ya, dalam kepalanya. Ya, ini kita lihat di dalam kepalanya manusia ada otak. Ya, otak ini begitu rumit. Jika sekali serbagi bisa kita tanya kepada para dokter, di kita ada beberapa dokter yang ikut, otak manusia itu rumit sekali di dalamnya. Mungkin miliaran itu apa namanya, urat-urat saraf di dalamnya. Ya, neuron-neuron. Begitu rumitnya ini otak di sekalian serbagi. Yang kalau satu kabel koslek bisa menyebabkan fatalnya manusia. Nah, jemaah sekalian serbagi, tapi Allah berikan ini kepada manusia. Ya, dan di otak inilah semuanya terpusatnya penglihatan, mata, dan pendengaran. Alat ilmu pengetahuan manusia paling mendasar adalah penglihatan dan pendengarannya. Ya. Kenapa? Karena jarang orang cacat dari segi penciuman. Atau misalnya perasaan, lidahnya jarang. Yang ada kita lihat cacat matanya, tunanetra, cacat kupingnya, yaitu tidak mendengar. Ya. Dan inilah dua unsur yang paling penting untuk mensuplai berita dan informasi kepada otak. Otak nanti jemaah sekalian berbahagia, dia fungsional. Ya, fungsionalitasnya otak nanti namanya akal. Jadi jemaah sekalian berbahagia, akal itu adalah fungsi-fungsi itu artinya non materi, otak adalah materi. Ya. Maka disinilah akal bekerja sebetulnya. Kalau ini rusak, maka kemudian rusaklah juga penalaran. Makanya agama melarang kita melakukan, memakan, meminum sesuatu yang merusak otak kita. Coba kita lihat. Wa huwallazi ansya'a lakumus sam'ah. Dan dialah Allah yang ansya'a, mengadakan, menciptakan untuk kalian semuanya manusia, as-sam'a, pendengaran. Kemudian al-absara, penglihatan. Kemudian apalagi al-afida, ini adalah pikiran, hati yang memiliki kemampuan untuk menalar. Jadi ada 3 komponen penting pada diri manusia. Yang pertama adalah pendengaran, yang kedua adalah penglihatan, yang ketiga adalah afida, pikiran. Jadi lihat, pendengaran dulu sesuai dengan urutannya, kata dokter juga, yang pertama berfungsi dari bayi itu adalah pendengarannya, lalu kemudian penglihatannya, lalu kemudian kemampuan analisisnya, penalarannya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, pendengaran ada 2, kuping ada 2, penglihatan juga ada 2. Ya. Kalau penglihatan 2, tapi semuanya ke depan. Kalau penglihatan 2, tapi semuanya ke samping. Ya. Lalu kemudian informasi yang didapat dari 2 alat ini, 2 fakultas pengetahuan ini, kemudian masuk di sini. Ini yang kita terangkan sebelumnya, bahwa tahap pertama dalam pemikiran itu adalah persepsi. Ya. Mempersepsi sesuatu berdasarkan apa yang didengar dan dilihat. Lalu kemudian masuk ke dalam pikiran. Lahirlah namanya asersi, penilaian di sini. Di sinilah analisa muncul. Jadi yang pertama bekerja adalah panca indera. Jadi panca indera tidak bisa dipungkiri. Tetapi mengatakan kebenaran itu adalah ditentukan panca indera, jelas keliru karena ada di dalam sini. Begitu juga akal penting. Tetapi mengatakan bahwa kebenaran itu hanya rasionalisme murni juga tidak tepat. Kenapa? Karena ada peran daripada panca indera. Jadi Islam menganggap ini satu kesatuan. Panca indera dan pikiran itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau Bapak Ibu lihat ini, pendengaran dan penglihatan tadi 2, kiri dan kanan. Penglihatan 2 juga, mata 2, tapi semuanya ke depan. Untuk apa sebetulnya? Supaya pada saat masuk informasi ke sini jangan keliru. Ya. Kita mendengar dari kanan, iya, tapi ingat mendengar dari kiri juga. Jangan cuma dengar dari satu sisi saja. Ya. Harus mendengar dari 2 sisi. Jadi kalau ada sisi satu mengatakan dia sesat, dengarkan sisi sebelahnya. Nah, itu maknanya 2 pendengaran. Jadi apabila jemaah sekalian berbahagia, orang hanya mendengarkan dari satu sisi saja tentang suatu kasus yang dipermasalahkan, berarti orang itu tidak konsisten dengan naluri biologisnya, yaitu bahwa punya 2 pendengaran. Harusnya kita mendengarkan kiri kanan. Kita dengar sana, kita dengar sini. Ya, supaya apa? Supaya berimbang. Supaya nanti masuk ke sini
memberikan dua data. Ya, ada data dari sebelah kanan, ada data dari sebelah kiri. Saya tidak tahu apakah ada hubungannya dengan ini, sehingga kemudian baik di hukum juga untuk orang disebut tersangka itu harus minimal punya dua bukti yang meyakinkan. Jadi dua bukti. Jadi harus ada dari kanan dan harus ada dari kiri. Sedangkan penglihatan juga begitu. Penglihatan itu kalau cuma satu saja tidak begitu akurat. Maka harus dua penglihatan itu bekerja dengan baik. Kiri kanan. Supaya apa? Supaya saling mengkonfirmasi namanya. Ya, mungkin kanan sebelah mata sebelah kurang begitu awas, kurang begitu bening cara melihatnya, ya diperkuat oleh yang satu. Makanya dalam Islam juga saksi biasanya juga ada dua. Ya, bahkan kalau dalam hal tertentu ada 4, seperti mana pendengaran ini tadi, dan ini 4 totalnya. Jadi harus ada 2 dari mata kita. Tapi karena mata itu melihat ke depan, maka artinya mata harusnya membimbing kita untuk melihat secara jauh ke depan, secara futuristik. Nah, jemaah sekalian, harusnya ini digunakan dengan baik, tetapi sayangnya kata Al-Quran, qalilan ma tashkurun. Qalilan ma tashkurun. Sangat sedikit yang bersyukur. Artinya sangat sedikit yang menggunakan ini secara komprehensif, secara holistik, secara integral, secara sinkronistik. Ya. Sangat sedikit. Kebanyakan orang cuma menggunakan satu kupingnya saja. Ya. Kebanyakan orang hanya menggunakan satu matanya saja. Bahkan tidak sedikit orang yang tidak menggunakan pendengarannya. Tidak juga menggunakan matanya. Dan karenanya juga tidak menggunakan pikirannya. Hawa nafsu. Hawa nafsu. Ya. Inilah yang disebut dengan hawa nafsu tadi. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita apa itu al-haq. Ya, al-haq itu adalah kebenaran yang kita capai dengan ini. Dan inilah yang disebut dengan objektivitas. Objektivitas adalah informasi yang kita dapatkan dengan 2 kuping, 2 mata, baru dianalisa dengan hukum-hukum akal yang benar. Hukum-hukum logika yang benar. Kalau sesuatu informasi kita olah, kita proses dengan hukum-hukum akal yang benar, namanya mantiqi, rasional. Jemaah sekalian, kita biasa di sekolah juga belajar bahwa yang namanya input harus melewati proses dulu. Jadi input, proses, baru kemudian output. Ya. Jadi inputnya ada, tetapi kalau tidak ada prosesnya, bisa salah dalam output. Bahkan di dalam sistem yang kita pernah pelajari dulu di sekolah, input, proses, output, dan ternyata outputnya tidak seperti yang diharapkan, harusnya output ini di feedback lagi ke depan, input. Jangan-jangan waktu di input itu data ada yang salah. Ya. Jadi sampai begitu yang disebut dengan mencari kebenaran. Jadi input, proses, output. Ternyata outputnya masih mencurigakan. Kita feedback lagi ke depan, ke input. Jangan-jangan waktu data di input ada yang salah. Begitu indahnya namanya sebetulnya kebenaran, objektivitas. Tetapi Bapak Ibu jemaah sekalian, kekurangan terbesar kita sekarang banyak di sini. Hanya mendengarkan dari satu pihak, tiba-tiba menyimpulkan. Hanya mendengarkan dari satu kuping saya, tiba-tiba menyimpulkan. Ya. Bahkan sering sekali kita lihat orang mengedarkan informasi di WA, tidak ada sumbernya, siapa penulisnya. Terkadang penulisnya cuma ditempel-tempel saja, mengambil nama-nama orang besar, begitu kita cari linknya di mana, tidak bisa menunjukkan linknya. Seperti itulah Pak Bu sekalian. Sehingga umat Islam gampang sekali, manusia gampang sekali diombang-ambing, gampang sekali dibentur-benturkan dengan informasi yang tidak jelas juntrungannya. Lihatlah jemaah sekalian, ini adalah peta dunia yang dibuat dari kumpulan manusia. Apa sebabnya? Ingat tadi pagi. Inna hadhi ummatukum ummatan wahidah. Apapun agamanya, di negara manapun, di benua manapun mereka tinggal, hakikatnya satu, yaitu Bani Adam. Semuanya bersaudara. Dan karenanya agama datang untuk mempersaudarakannya. Bagaimana caranya kita mempersaudarakan mereka? Yaitu melihat kemanusiaan dengan kacamata objektif. Dengan kacamata rasional. Sehingga kalau ada yang salah lah yang kita hukum. Jangan suka melakukan generalisasi. Ya. Jangan pernah menghukumi terma-terma yang sifatnya universal. Karena terma yang sifatnya universal tidak bisa salah. Yang salah itu adalah yang partikular. Mari kita lihat ayatnya. Wa huwallazi dzara'akum fil ardi. Dan dialah Allah yang membiakkan kalian. Jadi dialah Allah yang membuat kita bisa berkembang biak fil ardi, di muka bumi.
Awalnya dari satu tempat, kemudian berkembang terjadi diaspora, terisilah semuanya. Kelihatan berbeda-beda warna kulitnya, berbeda-beda posturnya, padahal ternyata orang tuanya sama, yaitu Adam dan Hawa. Jadi kita semuanya adalah bersaudara, kita semuanya adalah bersepupu sebetulnya. Kenapa? Kalau ditarik ke atas, kita ketemu pada satu orang yang bernama Adam, kita ketemu pada satu ibu namanya Hawa. Sehingga kalau tali pusar kita ini ditarik ke atas, tali pusar kita disambung-sambung, ujungnya ketemu dengan Hawa semuanya. Apapun pangkat dan jabatannya, apapun agama dan keyakinannya, dimanapun negaranya, semuanya mereka punya tali pusar, dan tali pusar itu adalah ditarik ke atas ketemu dengan pusarnya Hawa. Ketemu dengan rahimnya Hawa. Karena kan itu pusar dari rahim. Wa huwallazi zarakum fil ardi wa ilaihi tusyarun. Dan ingat, kita semuanya satu, menempati bumi yang sama. Ya. Kita menghirup udara yang sama. Kita juga mengambil ikan dari laut yang sama. Kita juga mengambil panas dari matahari yang sama. Yang namanya matahari, yang namanya udara, yang namanya lautan, tidak bisa dinasionalisasi. Bisa saja kita bisa bikin bahwa ini adalah batasnya Indonesia, ini batasnya Malaysia. Tapi ikan di dalamnya tidak bisa. Ikan bisa menyeberang kemana-mana. Ya. Batas-batas geografisnya bisa kita pakai, tetapi isinya di dalam ikannya tidak bisa. Begitulah juga dengan udara. Udara bisa mengalir kemana saja. Awan bisa mengalir kemana saja. Awan dari Australia bisa bergerak ke Indonesia. Awan dari Indonesia bisa bergerak ke Malaysia. Begitulah seterusnya. Apa sebabnya? Kita hidup di bumi yang sama. Ya. Dan karenanya kita harus sama-sama bahu-membahu menjaga bumi kita ini. Jangan sampai bumi kita rusak. Apa penyebab rusaknya bumi? Hawa nafsu lagi. Ya. Dialah Allah yang membiarkan kalian ke bumi ini. Tetapi ingat, siapapun kalian, dimanapun kalian hidup, di zaman apapun kalian hidup, ilaihi, kepada Allah lah kalian nanti akan dikembalikan. Wa ilaihi tusyarun. Kata-kata tusyarun itu satu asal kata dengan mahsyar, tempat berkumpul. Kepada Allah lah nanti kita akan dikumpulkan. Tusyarun, tempat berkumpulnya namanya mahsyar. Jadi siapapun kita. Maka oleh sebab itulah jemaah sekalian, marilah kita menjaga bumi kita, menjaga kehidupan kita dengan baik, dengan saling menghormati satu sama lain. Terakhir jemaah sekalian berbahagia, sebelum kita tutup ayat 80 adalah berbicara tentang akal. Ya. Yang disebut dengan akal itu adalah kerja daripada di dalam otak kita. Kalau mata tadi hanya ke depan, kalau kuping tadi hanya ke samping, maka kalau akal pikiran, maka seluruh penjuru. Akal itu bagaikan cahaya. Lihat ini. Akal ini bagaikan cahaya yang memancar daripada otak kita. Jadi otak kita adalah instrumen fisiknya, otak kita adalah hardware-nya, sedangkan akal adalah software-nya. Ya, dia adalah memancarkan cahaya. Seperti mana misalnya yang namanya sumbu itu adalah hardware-nya, kemudian terang keluar itu adalah software-nya. Ya, Bapak Ibu lihat misalnya bohlam. Bohlam itu adalah hardware-nya. Begitu dikasih listrik keluar cahaya. Nah, cahaya itu tidak bisa lagi kita tangkap. Ya, cahaya itu tidak bisa lagi kita kita bisa miliki sendiri. Ya, begitu memancar keluar, cahaya bisa dinikmati oleh orang lain. Apa sebabnya? Dia sudah bukan materi sebetulnya. Ketika menjadi terang, bukan materi. Bahwa partikel cahaya iya, tetapi kita artikan terang dalam pengertian sungguhnya, itu adalah sudah milik bersama. Begitulah juga dengan akal manusia. Begitu akal ini menyala seperti bohlam tadinya, seperti balon, seperti cahaya, maka dia akan memancar kemana-mana. Harusnya dan karenanya akal itu membantu kita bisa menganalisa apa yang ditangkap oleh panca indera dan juga apa yang belum bisa disaksikan oleh panca indera. Dulu, sekarang, dan akan datang bisa dianalisa, bisa dikritisi oleh akal pikiran kita. Karena akal pikiran kita seperti cahaya yang bisa menerangi masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang. Allah berfirman, wa huwallazi, dan dialah Allah yang yuhyi, menghidupkan, dan dia juga nanti yang mematikan. Jadi dialah yang memberikan hidup kepada yang hidup, dan dialah yang mencabut kehidupan dari yang tadinya hidup menjadi mati. Walahu ikhtilaful laili wan nahar, dan Allah lah yang punya, yang menjadi sebab tinggi terjadinya pertukaran malam dan siang. Jadi terjadi pertukaran malam dan siang itu adalah karena Allah yang membuat sedemikian rupa. Apa ujungnya ayat ini?
ujungnya ayat ini adalah pertanyaan yang paling mendasar. Afala ta'qilun. Lalu kenapa kalian tidak menggunakan akalnya? Kalau di sini menggunakan kata mengerti, ingat ini kata dasarnya akal, Pak Bu sekalian. Ya, ini kata dasarnya ain, kaf, lam. Ya, jadi ini akal, aklun. Ya, jadi kalau kita tarik keluar ini kata dasarnya akal. Ya, ya aklun. Ya, kalau di kata bendakan dari kata akala, ya kilu. Ya, kalau kita buat kata kerjanya akala, ya kilu. Akala yakilu. Nah gitu. Akala yakilu menggunakan akal. Nah, afala ta'qilun. Jadi lagi-lagi kalau ada orang mengatakan bahwa beragama tidak perlu pakai akal, terus ayat seperti ini diapakan? Ini Allah yang bertanya. Yang bertanya ini Allah. Afala ta'qilun. Lalu kenapa kalian tidak gunakan akalnya? Pertanyaan kenapa kalian tidak menggunakan akalnya menunjukkan Allah sangat murka kepada orang yang tidak menggunakan akalnya. Di tempat lain dikatakan wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la yaqilun. Allah akan berikan kutukan, Allah akan berikan bencana, Allah akan berikan siksaan kepada orang yang tidak menggunakan akalnya. Wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la yaqilun. Ayat ini bertanya, afala taqilun, kenapa tidak gunakan akalnya? Maksudnya kenapa kalian tidak menganalisa sesuatu sehingga kalian menerima sesuatu secara objektif, secara rasional. Rasional sejalan dengan akal. Bapak Ibu sekalian, 10 ayat ini dalam surat Mukminun luar biasa. Seakan-akan Allah yang menjelaskan bahwa orang mukmin itu ditandai dengan sikap rasionalnya, sikap objektifnya, sehingga orang mukmin itu tidak gampang diombang-ambingkan oleh orang-orang yang hanya menjual hoax, menjual framing, menjual berita-berita bohong, menjual foto edisop, apa namanya? Photoshop yang diedit, foto yang diedit dengan Photoshop, ya. Foto yang diedit dengan bahan-bahan pengedit foto yang banyak sekarang aplikasinya. Orang Islam tidak mungkin diombang-ambingkan seperti itu. Nah, artinya apa? Seakan-akan Allah menjelaskan bahwa orang beriman itu dalam hierarki rasional dia paling tinggi. Umat Islam yang paling rasional, umat Islam itu yang paling objektif, umat Islam itu yang paling tidak bisa diombang-ambing dengan hanya membuat rasanya bergelora. Rasa umat Islam tidak bisa digelorakan karena rasa umat Islam selalu dikontrol oleh rasionya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Afwan. Satu soalan yang agak aneh sikit Ustaz. Ya, silakan. Imam kata kalau agama semata-mata akal, bukankah sapu khuf tu sepatutnya kat bawah tapak kaki bukan di atasnya? Beri pencerahan Ustaz. Afwan. Barakallahu. Bagaimana tadi Pak Nur, ulangi dulu tadi, kurang jelas tadi suaranya. Imam cakap, Anda kata bahawa kalau agama semata-matanya akal, ya, bukankah sapu khuf tu sepatutnya di bawah tapak kaki dan bukan di atasnya? Oh iya, Barakallahu. Afwan. Iya. Jadi jelas sebagai ada yang mengatakan bahwa kalau agama pakai akal, kenapa kalau batal wudu, kenapa misalnya yang dibasuh misalnya adalah kepala, bukan bukan kaki misalnya. Nah, jelas atau dengan perumpamaan yang mirip sering sekali terjadi. Misalnya, mohon maaf, kalau misalnya orang batal wudunya karena buang angin misalnya, kenapa harus berwudu? Kenapa tidak melakukan yang lainnya? Nah, jemaah sekalian berbahagia, dari sini kita lihat bahwa sebetulnya orang-orang yang orang-orang yang dianggap tadi tidak menggunakan tidak sejalan dengan akal. Kalau misalnya agama harus sejalan dengan akal, harus yang disucikan adalah bagian yang kotor atau mengeluarkan kotoran. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak mengerti terma, ya, istilah namanya. Jadi dia harus mengerti dulu terma, istilah apa yang dimaksud dengan wudu. Ya, itu harus dipahami dulu. Jadi pada saat kita membangun akal, rasionalitas, yang pertama sekali kita harus pahami adalah kata. Kata itu dalam istilah logika terma dulu. Apa makna daripada terma itu? Setelah itu terma itu, istilah itu atau kata itu dipasang ke dalam kalimat atau proposisi. Kalau dari penggunaan terma saja sudah salah paham, yakin dan percaya pada saat membangun proposisi pasti salah juga. Nah, begitu Pak Bu sekalian. Ya, proposition. Apa sebabnya? Contohnya saya tadi, wudu. Bagi dia wudu itu disangkanya sebagai pembersihan seperti kalau kita mandi. Ya, lupa
bahwa wudhu itu adalah simbol daripada pensucian jiwa. Karena selalu untuk urusan batin, selalu harus ada pintu zohirnya. Jadi ada pintu zohirnya. Setiap batin dalam Islam, dalam kehidupan batin manusia ada pintu zohirnya. Itulah sebabnya walaupun kita penting juga memahami batinnya ayat, tidak lantas kita tolak zohirnya ayat. Apa zohirnya ayat? Tulisannya, teksnya, nasnya. Jadi teks, nas, tulisan ayat harus kita terima. Karena tidak bisa kita masuk ke dalam batinnya ayat itu kalau tidak melalui pintunya. Pintunya yaitu teksnya. Jadi perlu namanya tekstualitas. Tetapi berhenti pada teks adalah salah. Ya. Perlu namanya literal. Tetapi berhenti pada letter atau ketulisan adalah salah. Kita harus masuk ke dalam makna yang lebih dalam. Ya, ada namanya eksoteris. Perlu, tetapi kita perlu juga masuk ke dalam wilayah esoteris. Tetapi tidak bisa kita mencapai wilayah esoteris, wilayah batin, apabila kita tidak melewati pintu eksoteris, pintu zahiriyah. Nah, jadi dengan demikian, wudhu misalnya harus dipahami dulu bahwa wudhu itu tujuannya bukan untuk membersihkan, tetapi untuk mensucikan. Kita sudah terangkan dulu di surat Al-Maidah ayat 6. Ya, liutahhirakum, bukan liunazifakum. Kalau membersihkan, seperti mana kalau kita misalnya membersihkan najis, itu namanya membersihkan. Itu namanya asal dari kata gosala, gusol, ya. Atau misalnya nazifa, ya. Nazafa yunazifu, seperti misalnya an-nazafatu minal iman. Itu bersih itu sebagian daripada iman. Nah, contohnya misalnya kalau kita mau berwudu, sebelum berwudu harus membersihkan dulu, begitu. Kalau wudu sekaligus membersihkan itu tidak boleh. Jadi misalnya ada najis di tangan kita, ya katakanlah misalnya kotoran hewan atau misalnya darah yang mengering di sana, harus dibersihkan dulu baru berwudu. Nah gitu. Jadi harus dibersihkan dulu baru berwudu. Setelah bersih baru boleh berwudu. Loh, kenapa berwudu kalau sudah bersih? Karena tujuan wudu bukan bersih tapi suci. Liutahhirakum. Nah seperti itu. Berikutnya lagi dari Nawawi. Muhammad Nawawi, iya Ustaz. Ya. Pembahasan tentang waktu malam, lail. Ya. Jadi tanda-tanda atau batas daripada awal dan akhir malam sederhana. Kita kembali dulu kepada definisi malam. Apa itu malam? Yaghshaha wal laili iza yaghshaha. Yang namanya malam itu yaghsha, menutup. Jadi batas malam itu ketika sudah mulai menutupi awal, dan batas akhir malam ketika sudah mulai menyingkap. Ya. Jadi kapan disebut malam? Apabila kita sudah tidak bisa melihat lagi hijaunya pohon. Apabila kita masih melihat hijaunya pohon, berarti kan belum tertutup. Ya. Nanti kalau sudah awal malam, pohon tetap kita lihat, tapi hijau daunnya tidak kelihatan lagi. Kita melihat daunnya itu hitam aja, gitu. Nah itu namanya sudah menutupi. Dengan catatan dalam kondisi tidak ada lampu dan sebagainya, dalam kondisi cuaca lagi terang. Jadi itu awalnya. Terus akhirnya sudah mulai menyingkapkan, membedakan. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, maka kulu washrabu hatta yatabayyana lahumul khaytul abyadu minal khaytul aswadi. Apa itu? Makan dan minumlah sampai jelas antara benang hitam dari benang putih, gitu. Apa artinya jelas? Yatabayyan jelas, ya kan berarti bisa dibedakan. Jadi batas awal malam adalah pada saat mulai tertutup, dan batas akhir daripada malam ketika mulai bisa membedakan benang putih dan benang hitam. Begitu. Kemudian dari Pak Anandito, Mas Anandito, izin bertanya, ayat 22 apakah sama dengan Al-Qalam ayat 26? Ya, pokoknya apa saja yang disebut dengan imbalan itu bukan hanya uang, bukan hanya materi, tapi bisa saja misalnya pengen diangkat jadi pejabat, pengen diangkat jadi raja dan sebagainya. Jadi tidak boleh ada keinginan seperti itu. Jadi orang yang belajar agama, mengajar agama, harusnya tidak boleh punya motif-motif seperti itu. Sebagaimana kita sampaikan sebelumnya, bahwa pada saat kita beribadah kepada Allah tidak boleh punya motif. Ya, yang namanya abad. Apakah kita oleh majikan kita, apakah kita sakit di rumah majikan kita ataupun diberikan hadiah, tetap abad namanya. Tidak berhenti ke abadannya, tidak berhenti ke posisinya sebagai hamba hanya karena dia sakit atau dia diberikan hadiah. Begitulah juga dengan
harusnya para pembawa risalah keagamaan. Dia tidak boleh berharap. Jadi kalau dia membawa risalah keagamaan berharap nanti dipilih menjadi anggota DPR atau DPRD, ini pasti nanti ceramahnya bias. Pasti bias. Ya. Pasti bias. Nah, bagaimana caranya kalau orang agama mau anggota DPR? Ya boleh-boleh aja, karena itu adalah hak setiap warga negara. Tetapi sedapat mungkin jangan membawa-bawa ayat-ayat Al-Quran. Karena kalau membawa ayat Al-Quran nanti menggunakan ayat itu menyerang yang merupakan saingannya. Ya. Nanti bagaimana kalau misalnya orang itu jadi pemimpin? Bisa saja, tetapi itu adalah keinginan masyarakat. Ya, artinya bukan karena dia mau. Contohnya Nabi Muhammad kita jadi pemimpin di Madinah, jadi kepala negara, itu otomatis saja. Nabi tidak pernah kampanye di sana, Nabi tidak pernah mempromosikan dirinya di sana. Waktulah, kondisilah, keadaanlah yang tiba-tiba membawa Nabi jadi pemimpin di sana. Begitu. Kemudian yang ketiga, Ustaz, kalau ditanya dengan yang mawaddah fil qurba, Ustaz. ayat 23 ini kecuali kepada mawaddah fil qurba, ya itu adalah berkaitan dengan kontinuitas agama. Karena mawaddah fil qurba di sini adalah berkaitan dengan kontinuitas, keberlanjutan daripada kenabian. Ya. Tapi digandengkannya dengan ajar itu, Ustaz, di situ ayat itu. Kenapa? Tapi di ayat itu digandengkannya dengan ajar. Ya, itulah makanya bahwa ajarnya Tuhan itu, ajarnya Nabi itu adalah berkaitan dengan kontinuitas agama, dan itu artinya yang berkepentingan bukan Nabi, gitu. Yang berkepentingan adalah Allah. Karena kita sudah terangkan sebelumnya, kontinuitas agama-agama sebelumnya melalui keluarga daripada para nabi. Seperti misalnya juga Nabi Musa meminta supaya dipilihkan keluarganya, apa itu kepentingan? Tidak. Dia melihat bahwa agama ini harus berkelanjutan. Dan yang bisa melanjutkan itu karena ini berat harus orang dekatnya. Karena kita pernah terangkan di sini bahwa agama ini taruhannya nyawa, korban segala-galanya, begitu. Jadi tidak ada di sana materi di sana. Seandainya yang dimaksud di situ adalah supaya kamu memberikan mengangkat keluargaku jadi raja, jadi apa itu? Maksudnya bahwa kontinuitas, kelanjutan, keberlanjutan daripada ajaran ilahiyah. Keberlanjutan ajaran ilahiyah hanya bisa terjadi apabila juga diteruskan oleh manusia ilahiyah. Dan yang paling tahu siapa manusia ilahiyah? Nabi juga. Nah, maka ketika Nabi mengatakan illa fil mawaddatil kubra, itu menyangkut masalah kontinuitas manusia ilahiyah dari apa al-qurbanya Nabi, begitu. Iya, cuma begini Ustadz, itu saya melihat ada fenomena ini, ayat ini kayak disalah tafsirkan. Jadi mawaddah fil qurba itu pada akhirnya, karena tadi Ustadz bilang kalau Ustadz atau dai seperti itu kan tidak boleh berorientasi materi atau mengambil upah finansial. Ya. Nah, pada prakteknya seperti misalnya di pondok-pondok itu diminta santrinya itu yang tidak membayar misalnya ya, itu diminta untuk berkhidmat kepada keluarga dari si ustadz atau kiai tersebut, Ustadz, dengan alasan ya mungkin mawaddah fil qurba seperti itu Ustadz. Iya. Ya saya tidak tahu ya kalau seperti itu, tapi harusnya ini tidak boleh. Kasihan orang sudah tidak mampu seperti itu lagi. Kalau saya sih ya, kalau misalnya seandainya saya bikin sekolah, karena memang sekolah harus bayar ya, karena itu kan sekolah beda dengan pembahasan kita. Kalau sekolah itu kan memang harus ada perangkat-perangkatnya, harus ada ya prasarannya, betul, dan itu harus mengeluarkan duit, harus ada kelas, harus ada ini dan itu. Nah, kalau itu dilakukan, maka harusnya menurut saya pakai subsidi silang. Jadi dilebihkan sedikit bayarannya yang mampu, terus kemudian untuk menutupi bayarannya yang tidak mampu, begitu. Nah, tidak perlu seperti tadi, mereka dipekerjakan di sana seakan-akan seperti itu. Nanti ini menimbulkan semacam ada semacam ada semacam game psikologis dari anak itu, kasihan. Ya. Jadi harusnya menurut saya harus diperlakukan sama. Ya, jadi seperti itu. Tapi ya itu kita serahkan kepada urusan pesantren ya, karena itu adalah urusan pesantren, urusan mereka, mungkin mereka lebih tahu dan mereka sudah berjalan ratusan tahun. Kebijakan lokal berarti mungkin ya. Iya, ya kita anggap saja itu kebijakan lokal. Tapi kalau saya ditanya secara pribadi ya harusnya tidak begitu. Tapi ya kita hargai sebagai lokal konten kebijakan lokal. Ya. Sekarang yang ketiga ya.
Yang ketiga adalah dari Ibu Ica. Apakah kalau kita berdoa minta perlindungan dari orang-orang zalim, berarti kita mohon perlindungan dari diri sendiri? Karena kita juga berdoa, ini zalamtu nafsi. Saya kira bisa juga. Tetapi kalau kita waktu berdoa itu ditujukan kepada orang tertentu, tentu objeknya orang itu. Seperti contohnya doanya misalnya Asia, kan doanya Asia diberikan dalam Al-Quran. Ya, dikatakan Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna. Ini kan disebutkan wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Nah, itu kan disebutkan minal qaumiz zalimin. Rabbi ibnili, wahai Tuhanku, bangunkanlah aku indaka di sisimu baitan fil jannah, sebuah istana di sorga. Wa najjini, dan selamatkanlah aku min fir'auna, dari Fir'aun. Wa amalihi, dan tindakan-tindakannya, perbuatan-perbuatannya. Wa najjini minal qaumiz zalimin, dan selamatkanlah aku juga dari orang-orang zalim. Nah, jadi kalau doa seperti itu berarti yang kita maksudkan jelas. Nah, bagaimana kalau untuk diri kita? Ada juga misalnya Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Fa illam taghfir lana, maka jika bukan kamu yang mengampuni kami, wa tarhamna, dan menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, kami akan masuk ke dalam golongan orang-orang merugi. Jemaah sekalian, saya kira pertanyaan Bu Ica adalah pertanyaan terakhir. Ada Pak Wahyudin angkat tangan, Ustaz. Oh ya, silakan. Silakan Pak Wahyudin. Oh iya, mohon izin Ustaz. Ya, silakan. Yang ayat 78 Ustaz, yang ada 3 alat tadi itu apa? Sama awal abusara wal afidah. Iya. Ayat ini saya lihat di beberapa surah lain juga ada ya. Surah Al-Mulk juga ada kalau nggak salah. Ada beberapa kali muncul di surat Al-Baqarah 16 juga ada. Iya, berkali-kali Ustaz ya muncul. Nah, pertanyaan saya, ini ada berapa mufasir menafsirkan inilah sesungguhnya merupakan fitrah daripada manusia itu. Gimana penjelasannya Ustaz? Ya, terima kasih banyak. Saya kira benar. Jadi adalah fitrah manusia itu ingin mengetahui. Fitrah manusia adalah punya keinginan untuk mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui yang benar. Karena kalau dia salah, dia akan tuntut terus. Dia selalu bertanya. Manusia itu punya kemampuan bertanya, mengajukan 5 pertanyaan itu. 6 pertanyaan, 5W tambah 1 H. Dan bertanya itu tidak pernah diajarkan di sekolah. Maksudnya bukan karena sekolah mengajarkan. Orang yang tidak sekolah juga pasti nanya, Pak Wahid sakit, Pak Wahidin sakit, Pak Wahidin sakit. Pasti tanya, sakit apa? Nah, itu pasti muncul. Begitu kita dengar ke informasi, Pak Wahidin sakit, sakit apa? Nah, itu pertanyaan what muncul di situ. Sakit apa? Ya. Kecelakaan, pasti ternyata kenapa? Ya, pasti muncul kenapanya. Begitulah. Si A diterima kerja di perusahaan ini, pasti tanya misalnya gajinya berapa? Nah, begitulah. Jadi setiap saat manusia selalu mempertanyakan 5W tambah 1H itu, dan itu adalah fitrah sebetulnya, muncul dari pikiran kita. Nah, makanya keinginan itulah yang kemudian mendorong fungsi-fungsi daripada panca indera tadi. Karena kita pengen tahu apa itu, kita lihat. Kita pengen tahu apa itu, kita mendengar begitu. Jadi kombinasi antara pikiran dan panca indera itulah sebetulnya kebenaran. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.